Salam damai, salam bahagia selalu. Ketemu lagi dengan Cak Don, tukang membaca pengalaman rohani teman. Kita teruskan satu konsep Tuhan di akhir zaman, yaitu tentang pertemuan dengan Tuhan. Kalau kemarin bagaimana ceritanya Tuhan datang ke rancangan raga, walaupun raga sendiri sebenarnya sudah dikasih banyak wacana tentang pertemuan dengan Tuhan. Nggak tahu rancangan raga itu tiba-tiba sudah dikasih pemahaman seperti itu. Judul rancangan raga. Adanya konsep tentang rancangan raga ini telah dipersiapkan. Jadi rancangan raga ini sudah dipersiapkan jauh-jauh hari, bahkan sebelum ada ciptaan. Jadi ada Tuhan mempersiapkan tentang rancangan raga di akhir zaman. Walau kami mendapat sebuah kabar dari Tuhan Pencipta, namun rasanya rancangan raga dipersiapkan untukku, beri sebuah konsep tentang pertemuan juga. Aku memang seorang Tuhan yang banyak memikirkan tentang Tuhan yang belum datang kepada ciptaannya. Jadi ada Tuhan, memikirkan Tuhan yang lain yang belum datang kepada ciptaannya. Juga ciptaan yang belum sampai kepada Tuhan. Ini termasuk Tuhan yang baik. Walaupun Tuhan berpikir semacam ini, belum tentu diterima oleh ciptaan. Sebenarnya ada Tuhan yang sudah memikirkan tentang hal ini. Ya, mulai di zaman Rasulullah sudah ada konsep-konsep yang di Al-A'raf 172. Kalau saya ambil sebagian, ada satu bahasa, wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ada di salah satu kitab suci. Kalau bahasa Arab seperti ini kayaknya kitab sucinya orang Islam ini. Jadi Tuhan sudah memberikan isyarah-isyarah bahwa setiap ciptaan punya jiwa. Ya, jiwa itu dipanggil oleh Tuhan. Dan di sana ada satu bahasa, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhan kalian? Mereka menjawab, para jiwa itu, betul, kami telah menyaksikan. Kalau diudek-udek lagi, ini sebuah clue bagi orang-orang yang berakal bahwa di Al-Quran ternyata sudah disebutkan demikian. Tapi banyak orang yang menyangkal, walaupun di surah Al-A'raf 172 disebutkan seperti itu. Ya sudahlah, nggak perlu dibahas. Mohon dibahas begini aja belum tentu paham. Nggak perlu yang dalam-dalam. Kita teruskan membacanya aja. Yang jelas ada Tuhan sudah memikirkan bahwa banyak ciptaan belum sampai kepada Tuhan. Saat Tuhan
Pencipta menyampaikan kepada kami bahwa telah ada seorang tamu di wilayah Tuhan. Tamu yang dimaksud adalah rancangan raga. Berarti rancangan raga itu sudah ada di wilayah Tuhan. Dia dapat menjadi sebagai seorang penyampai pesan. Jadi rancangan raga itu, ya tamu di wilayah Tuhan bisa menjadi seorang penyampai pesan. Mungkin pada zaman Rasulullah itu, pesan itu tidak bisa ditangkap lebih bagus. Mungkin satu sosok tamu yang ada di wilayah Tuhan ini yang dirancang memang di situ menyampaikan kepada si rancangan raga agar nanti di akhir zaman menjadi sosok penyampai pesan dari unek-uneknya Tuhan atau dari konsep-konsep Tuhan yang akan diturunkan di akhir zaman. Jadi sosok ini juga sering menjelaskan bagaimana cara bertemu dengan Tuhan. Bahkan sosok ini juga menjadi sosok pengantar bagi mereka-mereka yang ingin ketemu dengan Tuhan. Dan sosok ini tidak hanya menjadi seorang pengantar, bahkan akan membimbing orang-orang yang bertemu, orang-orang yang sudah sampai kepada Tuhan dan bagaimana mengenali Tuhan dengan baik. Sehingga para Tuhan agar memikirkan hal apa yang ingin dititipkan kepada rancangan raga tersebut. Perlu difahami, banyak Tuhan juga menitipkan konsep-konsepnya pada rancangan raga tersebut. Jadi banyak konsep Tuhan memang nanti akan dibuka semuanya pada saat akhir zaman tentang konsep-konsep Tuhan yang ada di raga tersebut. Aku mengetahui memang banyak kelemahan dan hal-hal yang harus dibenahi di alam ini. Perlu diketahui memang ada cara pembenahan alam itu, salah satunya adalah membuat orang yakin bertemu dengan Tuhan. Itu akan terjadi pembenahan alam secara otomatis. Bayangkan di dunia ini masih banyak orang yang belum percaya bertemu dengan Tuhan. Bahkan Nabi Muhammad juga memberikan sebuah pesan tentang puasa Ramadan yang kemarin dijalani, yang ada dua kebahagiaan orang berpuasa. Satu, manakala ketika berbuka. Yang kedua, manakala ditemui oleh para Tuhannya. Dan itu sudah disebutkan, setiap bulan Ramadan itu selalu diutarakan. Tapi banyak orang tidak membahas kebahagiaan ketemu Tuhan. Malah yang dibahas lebar-lebar itu ketika berbuka. Iya, ketika berbuka. Harusnya kan dibahas pada bulan Ramadan itu bahwa kalian punya kesempatan besar untuk bisa bertemu dengan Tuhan. Para penyampai harus menjelaskan tentang hal itu. Bagaimana cara bertemu dengan Tuhan, apalagi pada puasa. Harusnya dimanfaatkan betul di bulan puasa itu. Kalian ada fasilitas untuk ketemu Tuhan. Harus ada ayat-ayat yang mendukung bahwa pertemuan itu juga ada di
firman-firman Tuhan yang lain. Mungkin saya kasih bocoran, salah satunya surah Al-A'raf 172, ada tentang pembahasan bertemu dengan Tuhan. Ada satu konsep bahwa semua orang bisa bertemu dengan Tuhan, tidak terkecuali orang awam sekalipun. Jadi tidak hanya para nabi, itu bisa dibuka di surat Al-Kahfi 110. Dan di surah Al-Baqarah 45-46 itu juga membicarakan bagaimana tentang sholat khusyuk, ada di sana. Al-Baqarah 45-46. Di surah Al-Ankabut ayat 5 kalau nggak salah ya, dan 69. Ada di sana. Dan begitu juga sindiran-sindiran orang yang tidak percaya dengan ketemu dengan Tuhan. Coba dibuka surat Al-An'am, surah Al-An'am 31, surah Ar-Rum ayat 8, itu juga ada tentang pertemuan dengan orang-orang yang diperkirakan banyak tidak percaya dengan pertemuan pada Tuhan. Banyak sebenarnya di Al-Quran, masih banyak lagi. Ada sindiran juga di surat Yunus ayat 7 dan 8. Ada 5 kelompok yang tempat kembalinya ada di neraka. Ini kenapa gak pernah dibahas oleh para asatidz, masyayikh? Harusnya dibahas lebih rinci, dibahas dan bagaimana didiskusikan bagaimana cara bertemu dengan Tuhan. Mungkin Tuhan terpaksa harus di akhir zaman ini memberitahukan lagi melalui satu sosok itu untuk memberikan pesan kepada mereka. Di akhir zaman diharapkan semua yakin bertemu dengan Tuhan. Aku mengetahui memang banyak hal kelemahan dan hal-hal yang harus dibenahi di alam ini. Coba kalau kalian mulai percaya bertemu dengan Tuhan, mungkin alam ini akan menjadi baik. Kebanyakan peperangan, ya mungkin penduduk bumi banyak belum percaya tentang pertemuan Tuhan pada saat dia hidup di bumi. Para Tuhan agaknya kesulitan untuk membenahi alam secara langsung. Karena kenapa seperti itu? Ya, terusannya sebab banyak konsep yang di luar prediksi atau dugaan mereka. Kelemahan yang terjadi pada alam tersebut, faktor utama yang disebabkan adalah para Tuhan tidak dapat langsung berhadapan dengan umat dan ciptaan. Ya seperti itu. Kalau Tuhan tidak bisa berhadapan langsung dengan umat dan ciptaan, maka pembenahan alam ini menjadi sulit. Makanya perlu ada satu konsep Tuhan di akhir zaman untuk mempertegas bahwa pertemuan dengan Tuhan itu pada saat kita hidup di dunia. Sampai dikasih isyarah dengan sholat. Kalau sholat itu ada rukun yang wajib ada. Satu, ada penyembah. Kedua, ada yang disembah. Itu persyaratan wajib. Ada penyembah dan yang disembah itu. Tapi ini jarang terfikirkan oleh kita semua. Sehingga hal itu memperlambat pembenahan yang dilakukan di alam. Aku tidak akan mengalihkan usahaku untuk lebih mensemarakkan lagi tentang pertemuan dengan Tuhan. Ya semoga aja konsep Tuhan ini benar-benar semarak. Semoga aja banyak orang yang membuka diri dan otaknya sudah menemukan satu titik temu bahwa mereka ketika hidup di dunia harusnya yakin bertemu dengan Tuhan,
sehingga hidupnya selalu berada dalam bimbingan Tuhan. Harusnya seperti itu. Kalau orang sudah mulai percaya bertemu dengan Tuhan, mestinya dunia ini menjadi aman. Tidak ada satu Tuhan pun, menurut pendapat saya, yang sekarang ini, tidak ada satu Tuhan pun yang menyuruh ciptaannya untuk selalu berperang, untuk menyuruh ciptaannya membenci ciptaan yang lain. Enggak ada satu Tuhan pun di situ. Sadari itu, saudara-saudaraku sealam semesta. Akhiri peperangan. Untuk apa kalian berperang? Kalau kamu kepingin ciptaan Tuhan ini abadi, jangan pernah melakukan sebuah perselisihan. Bikin dunia ini damai. Bikin karakter-karakter di dalam diri kalian menjadi karakter yang penuh kasih sayang. Ayo kita mulai percaya ketemu dengan Tuhan. Kapan lagi kita berada dalam bimbingan Tuhan? Mumpung nyawa masih di kandung badan. Segera alihkan pikiran kalian yang tidak percaya bertemu dengan Tuhan. Segera alihkan. Segera alihkan diri kalian semuanya untuk bertemu dengan Tuhan. Itu siapa saja. Itu harus difahami. Bukan orang-orang tertentu aja untuk ketemu Tuhan. Bahwa ketemu Tuhan itu bisa siapa aja. Apapun pangkatmu, apapun derajatmu, apakah kamu orang miskin, apakah kamu orang kaya, apakah kamu orang mulia, apakah kamu orang yang tidak dimuliakan, semua mempunyai kesempatan yang sama di hadapan Tuhan untuk bertemu. Apakah kalian orang yang berdosa? Apakah kalian orang yang suci? Semua diberi kesempatan yang sama. Coba pikirkan selalu, wahai saudaraku, jaga alam ini dengan sebuah keyakinan bahwa kalian percaya bertemu dengan Tuhan. Karena Tuhan akan bisa bekerja langsung di alam-alamnya melalui orang-orang yang percaya atas pertemuan dengan Tuhan. Aku akan membuat konsep di akhir zaman, kembali ke tulisan lagi. Aku akan membuat konsep di akhir zaman. Tidaklah sesuatu yang asing tentang pertemuan tersebut. Jadi Tuhan memberikan sebuah pemikiran. Semoga ini bisa memasuki relung-relung ciptaan. Ya, aku akan membuat konsep di akhir zaman. Tidaklah sesuatu yang asing tentang pertemuan tersebut. Justru aku akan banyak memberikan kabar menyenangkan terhadap kisah-kisah pertemuan yang di luar dugaan. Juga hal itu tidaklah membuat suatu hal yang aneh apabila nanti usahaku belum berhasil. Konsepku ini akan tetap melanjutkan untuk menyebarkan kabar-kabar pertemuan lewat Tuhan dan ciptaan yang telah dipertemukan. Mungkin nanti di akhir zaman ini banyak cerita-cerita orang yang ditemui oleh Tuhannya. Apakah dari agama Islam? Apakah dari agama Protestan? Apakah dari agama Katolik?
apakah dari agama Hindu, apakah itu dari agama Buddha, apakah itu dari agama Zoroaster, apakah itu agama dari Bahaisme, apakah itu agama Yahudi, boleh jadi di antara salah satu mereka mempercayai tentang pertemuan dengan Tuhan. Mereka itu orang yang selamat. Mereka yang percaya pertemuan dengan Tuhan, mereka itu yang selamat. Siapapun, apapun agamanya, manakala ada salah satu pemeluk agama yang lebih menyederhanakan tentang agama, maka dia akan yang selamat. Bagaimana yang menyederhanakan itu? Cukup bahwa beragama, cukup meyakini, mengimani tentang pertemuan dengan Tuhan. Yang kedua, menyebarkan energi kasih sayang kepada sesama. Disederhanakan seperti itu. Itu adalah kunci kita beragama. Itu adalah inti kita beragama. Semoga di antara kalian mewakili agama-agama kalian untuk percaya dan mengimani bahwa untuk bertemu kepada Tuhan pada saat kalian hidup di dunia ini. Kalian yang masih punya nyawa dan bisa mendengarkan saya, jadilah wakil-wakil agama kalian untuk mempelajari inti agama tersebut. Cukup dua hal, meyakini, mengimani, bertemu dengan Tuhan. Yang kedua, menyayangi sesama ciptaan. Itu adalah sebuah inti kita beragama. Kita lanjutkan. Aku yakin bahwa para Tuhan pasti akan membantuku, juga akan menyambut konsepku. Tidak hanya disambut saja, namun konsepku ini memang menjadi sebuah awalan untuk keberhasilan bagi konsep-konsep yang lain. Jadi konsep yang lain itu akan berhasil manakala satu konsep ini bisa mencapai keberhasilannya. Akan mudah konsep-konsep Tuhan yang lain. Makanya harapannya Tuhan juga bersama-sama membantu agar tentang pertemuan dengan Tuhan ini dibisikkan kepada setiap ciptaan. Karena itu kalau sudah dibisikkan dan setiap ciptaan melakukan perjalanan, maka ini akan menjadi awalan yang baik untuk keberhasilan konsep-konsep Tuhan yang lain. Awalan yang baik untuk keberhasilan dunia ini penuh kedamaian dan kesejahteraan. Awalan yang baik bahwa alam semesta penuh dengan energi kasih sayang. Kita lanjut. Bila tidak diawali dengan konsepmu ini, bisa jadi konsep yang lain juga belum tentu dapat dikenali dengan baik. Selanjutnya konsep-konsep yang lain akan menyusul untuk bekerja di alam. Yang penting mereka dalam kurung Tuhan dan ciptaan dipertemukan terlebih dahulu. Itu kata Tuhan
meluruskan. Begitu saudaraku, kalian yang sedang mengikuti konten ini, maka kalian adalah orang-orang yang diharapkan bisa memahami konsep pertemuan dengan Tuhan. Jangan diragukan lagi, jangan disangkal lagi. Memang di akhir zaman ini harus terjadi. Setiap ciptaan harusnya mulai membenahi diri untuk meyakini dan mengimani pertemuan Tuhan. Ini sudah akhir zaman. Siapapun yang tidak meyakini dan mengimani pertemuan pada Tuhan pada saat di dunia, boleh jadi seleksi akan berjalan sebagaimana mestinya. Dan dunia kemungkinan hanya dihuni oleh orang-orang yang percaya tentang pertemuan tersebut. Boleh jadi hanya ditinggalkan orang-orang yang dipasrai Tuhan untuk membuat bumi ini menjadi damai, bahkan alam semesta. Semoga kalian yang mendengarkan apa yang saya sampaikan menjadi orang terpilih untuk menjaga bumi menjadi damai, agar bumi menjadi pusat energi kasih sayang yang disebarkan ke alam semesta. Salam damai, salam bahagia selalu untuk kita semua.